Hai guys, welcome to my channel. Oke, di kesempatan video kali ini gue mau kasih tau kalian tempat-tempat terfavorit yang harus kalian kunjungin kalau kalian datang ke Jerman. Mungkin di sini gue nggak akan sebutin semuanya ya, cuma yang beberapa yang gue tahu aja, dan semoga informasi yang gue kasih ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian ke Jerman, kalian udah tahu nih kalian mau kemana aja kira-kira. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, ini adalah tempat yang sebenarnya wajib banget dikunjungin kalau kalian datang ke Jerman, yaitu Brandenburger Tor. Sebenarnya gue pribadi sih belum pernah ke sana ya, walaupun gue udah tinggal di sini hampir 5 tahun, tapi gue belum pernah ke sana. Tapi emang Brandenburger Tor itu adalah apa ya, bisa dibilang kayak simbolnya Jerman juga sih. Dan ini juga letaknya di Berlin, yaitu ibu kota negara Jerman. Nah, jadi Brandenburger Tor ini dulunya itu adalah salah satu pintu masuk atau gerbang ke kota Berlin. Sebenarnya pas abad ke-19 itu ada banyak banget, ada 18 ya kalau nggak salah, gerbang menuju kota Berlin. Nah, tapi Brandenburger Tor ini adalah satu-satunya gerbang yang sampai sekarang tersisa. Jadi yang lainnya itu udah nggak tersisa ya, karena mungkin waktu itu hancur pas Perang Dunia, ya kan, Perang Dunia II. Jadi sekarang tuh yang tersisa cuma Brandenburger Tor. Nah, sekarang ini Brandenburger Tor lebih kayak tempat untuk objek wisata untuk turis-turis, terus kumpul-kumpul kayak misalnya untuk nobar pas Piala Dunia waktu itu, atau untuk perayaan Tahun Baru. Nah, biasanya di sini tuh jadi tempat kumpul-kumpulnya orang, dan di situ mereka kayak pesta-pesta atau nyalain kembang api ya kan pas Tahun Baru kayak gitu. Nah, mungkin jadi buat kalian yang mau tahun baruan di Jerman mungkin bisa ke situ kali ya. Karena di situ jadi kayak pusat berkumpulnya orang-orang dari seluruh Jerman kali ya pas Tahun Baru. Pokoknya pas Tahun Baru tuh di situ tumpah ruah banget. Next, yang kedua adalah Istana Neuschwanstein. Jadi istana itu dulunya dibangun untuk Raja Ludwig II dari Bavaria, yang dimana dia ini menjadi raja pada usia ke-18 setelah ayahnya Raja Ludwig I meninggal dunia. Dan istana ini mulai dibangun pada abad ke-19. Kalau kalian tahu ya, Disney itu kan ada simbol istananya ya kan. Pas awal-awal di film itu ada simbol istana. Nah, istananya si Disney itu, dia tuh terinspirasi dari istana ini sebenarnya. Ya katanya sih gitu. Waktu aku masih jadi au pair ya, aku pernah ke situ, pernah ke Istana Neuschwanstein sama Gastfamilie aku. Kita di situ bukan cuma di luarnya aja, tapi masuk juga ke dalamnya. Di dalam itu semuanya tuh masih dijaga banget keorisinalannya, dan kalian masih bisa ngelihat ruangan-ruangannya persis sama kayak dulu. Dan masuk ke dalamnya itu kita harus pakai tour guide, jadi nggak bisa kita masuk sendiri terus nyelonong aja berkeliaran gitu di dalamnya, nggak bisa ya. Udah gitu di dalam itu kita nggak boleh foto-foto. Jadi seingat aku waktu itu aku masuk nggak boleh foto-foto ya, dan kalaupun nekat misalkan ngeluarin kamera gitu kan, pasti kita bakal ditegur sama tour guide-nya. Jadi emang di dalam itu benar-benar dijaga, nggak boleh foto-foto. Makanya kalau kita cari-cari di internet kan, di Instagram apa di mana gitu, Kastil Neuschwanstein, pasti gambarnya dari luar semua. Gak ada kita nemu gambar foto-foto orang udah foto-foto dari dalam. Kalaupun ada gitu yang dari dalam, paling itu dari situs resminya atau apalah. Pokoknya bukan dari orang biasa gitu kan, foto-foto secara bebas di dalam situ. Setahu aku waktu itu sampai saat itu masih nggak boleh. Nah, tiket masuk ke dalamnya itu harganya sih beraneka ragam ya, tergantung bahasa yang kita pilih untuk tour guide-nya. Kalau misalkan kalian penasaran atau mau tahu masuk situ tuh harganya berapa sih tiketnya segala macam, nanti gue kasih linknya di bawah ya. Intinya sih kalau misalkan kalian datang ke situ cuma di luar aja, foto-foto di luar gitu, itu sih gratis ya, nggak bayar ya. Semua juga boleh gitu, semua juga bisa. Tapi kalau mau masuk ke dalamnya, mau ngeliat-liat, itu kita harus bayar tiket. Next, ada Allianz Arena. Ini buat kalian yang pecinta bola pasti tahu dong Allianz Arena. Ini adalah stadion sepak bola yang ada di München atau Munich. Dan ini adalah stadion lagi kan, stadion yang paling terkenal di Jerman. Tapi ini tuh bukan cuma sekedar stadion aja ya. Nah, di dalamnya tuh kita juga bisa beli kayak merchandise-nya Bayern München gitu-gitu kan. Jadi ada kayak semacam Bayern München shop-nya gitulah, yang dimana kalian bisa beli segala macam merchandise-nya, dari mulai gantungan kunci, cangkir, piring, kaos, apalah segala macam kan. Nah, jadi buat kalian yang pecinta sepak bola, kalian wajib banget mengunjungi stadion ini. Gue pribadi sih udah pernah ke situ, cuma nggak pernah ke dalamnya, nggak pernah ke shopnya gitu, nggak pernah. Cuma di luar-luarnya aja foto-foto. Udah lama banget sih juga waktu itu. Next ada Marienplatz. Ini masih di München juga ya, masih di Munich. Jadi Marienplatz itu adalah jantungnya kota Munich. Maksudnya gimana ya? Pusat kotanya lah gitu. Pusat kotanya kota Munich itu ya Marienplatz. Dimana di situ tuh ada balai kota, ada pusat perbelanjaan, pokoknya lengkap lah.
kalau kalian mau belanja-belanja itu bisa di situ. Dan yang paling khasnya ada bangunan-bangunan khas Eropa kayak Frauenkirche kan misalnya, atau gereja Sankt Peter. Si gereja Sankt Peter itu kalian bisa masuk ke situ, terus bisa naik ke atasnya, ke atas menaranya itu. Nah, menaranya ini di sini tuh dikenal dengan nama Alten Peter. Jadi kalau kalian masuk ke menaranya dan naik ke atasnya itu, kalian dari atas menara bisa ngelihat area Marienplatz dari atas, dan itu cantik banget. Jujur gue belum pernah ke situ, cuma ngeliat foto-fotonya doang dari teman-teman gue yang udah pernah ke situ, dan emang cantik banget sih pemandangannya dari situ. Cuma kalau nggak salah ya, untuk naik ke atasnya itu kalian harus naik tangga, nggak pakai lift tapi naik tangga. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah harus naik tangga. Dan tangganya itu jumlahnya 360-an anak tangga deh, kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang masih sehat, segar, ya kan, kalau mau ke kota Munich, terus kalian mau lihat pemandangan Marienplatz dari atas itu yang cantik banget. Nah, kalian wajib tuh datang ke Sankt Peter, masuk, terus naik ke atas menaranya. Tapi masuknya itu bayar ya, untuk kalian naik ke atas itu tuh harus bayar ya. Oke, next ada KZ Dachau. Jadi itu adalah camp konsentrasi yang pertama di Jerman. Nah, di Dachau ini juga areanya deket-deket sama Munich sih. Tentang ini sebenarnya aku udah pernah bikin videonya, kalian bisa nonton aja, cari jalan-jalan ke camp konsentrasi yang pertama, Dachau. Pokoknya kalian bisa cari-cari aja videonya, aku udah pernah bahas soal ini, pernah ke situ dan bikin videonya. Ya, pokoknya nonton aja. Nah, jadi di tempat inilah sebagian tahanan ditahan di sana, disiksa, dipekerjakan secara paksa, udah gitu dijadikan kelinci percobaan medis dan dilenyapkan dengan menggunakan gas beracun. Ya pokoknya kalian yang tahu sejarahnya pasti paham lah betapa kelamnya pada saat itu di tempat itu. Nah, di tempat ini juga kita tuh diharapkan untuk kayak apa ya, sedikit bersimpati lah dengan cara menjaga perilaku dan ucapan. Kalau waktu aku kesana, sejauh mata memandang sih nggak ada ya orang-orang yang foto-foto sumringah gitu kan, selfie-selfie gitu, nggak ada ya. Aku pun pas datang ke situ langsung perasaannya langsung kayak nggak enak gitu, bukan nggak enak, gimana ya, suasananya, hawanya tuh langsung ngerasa kayak nggak bisa seneng-seneng kayak gitu. Jadi kayak udah ke bawah sendiri ya, hawanya tuh udah ngebawa perasaan kita sendiri untuk nggak yang aneh-aneh, nggak yang apa ya, pecicilan, petakilan, intinya gitulah. Pas aku kesana memang aku lihat juga orang-orang nggak ada tuh yang namanya foto-foto sumringah, yang foto-foto bergrup, hahihi ya kan, selfie itu nggak ada. Kalaupun ada gitu ya, yang aku lihat sih waktu itu ya, kita nggak tahu kan, cuma turis-turis Asia yang foto, bukan foto sumringah juga sih, tapi ya foto dia terus belakangnya apa, terus mereka kayak senyum gitu atau begini. Itu ada sih, itu ada waktu itu turis-turis Asia doang, tapi ya yang sejauh mata memandang waktu itu aku lihat. Cuma kalau aku sih nggak mau menghakimi, nggak mau apa, ya pokoknya positive thinking aja. Siapa tahu kan dia memang nggak tahu sejarahnya kayak gimana, dia nggak bener-bener paham, makanya dia petakilan, berkeliaran sana sini, foto sana sini kan. Cuma sih ya kalau misalkan di tempat itu, misalnya kita mau foto-foto doang, kayak foto tempatnya gitu, kayak fotoin tempat-tempatnya, spot-spotnya, itu sih nggak masalah ya. Emang banyak juga yang kayak gitu, yang videoin, yang foto-fotoin tempatnya tuh banyak, nggak ada masalah. Nah, yang kurang etis tuh kalau kita tuh yang selfie-selfie, atau kita ngambil foto tapi ada kitanya terus kitanya senyum gitu. Pokoknya menunjukkan kalau ini kita lagi liburan gitu. Sebenarnya nggak etis sih kalau foto kayak gitu, dan waktu itu nggak ada yang kayak gitu. Kecuali ya tadi itu turis-turis Asia yang aku bilang tadi. Next ada Holocaust Mahnmal. Jadi ini tuh kayak tempat memorial Holocaust yang emang dibangun untuk mengenang para korban yang waktu itu dilenyapkan sama pada saat itu. Nah, dan di sini juga kita tuh diharapkan untuk menjaga sikap dan perilaku. Ya intinya belajar dari pengalaman Syahrini kemarin lah pas ke situ kan. Seperti itu. Intinya jangan yang aneh-aneh. Foto boleh nggak apa-apa, tapi kalau udah yang aneh-aneh gitu lebih baik jangan. Nah, ini juga terkenal juga nih di Berlin ya kan. Kebanyakan juga orang yang ke Berlin itu pasti fotonya di situ-situ juga. Next ada Kölner Dom. Ini tuh adalah gereja katedral Katolik bergaya gotik. Kagak, bukan yang itu, bukan. Dan gereja ini letaknya itu ada di kota Köln di negara bagian NRW atau North Rhine-Westphalen. Nah, gereja ini adalah salah satu gereja tercantik di Jerman sekaligus gereja
tertinggi nomor 3 di dunia. Dan di deket gereja ini tuh ya ada jembatan di atas sungai gitu, dan itu cantik banget pemandangannya. Pokoknya nanti aku cantumin fotonya di situ, kalian bisa lihat. Dan gimana ya? Dan kalau kalian ke situ tuh bener-bener kayak ala-ala Eropa banget lah pokoknya. Kalau gue sih jujur aja belum pernah ke situ ya. Pengen sih sebenarnya pengen, tapi belum ada waktunya. Pokoknya buat kalian yang mau ke Jerman, aku saranin kayaknya kalian harus mampir deh ke situ. Next ada Königssee. Jadi Königssee itu adalah danau alami yang cantik banget, ya kan? Dan merupakan danau terdalam ketiga di Jerman sekaligus danau terbersih di Jerman. Königssee ini letaknya itu masih di Jerman, tapi dia ada di perbatasan antara Jerman sama Austria. Udah gitu di sini kalian bukan cuma kayak ngeliat ya udah kalian ke danau gitu kan, enggak. Kalian juga bisa berlayar pakai kapal menyusuri danau, ya kan? Dengan tiket seharga 17 euro untuk orang dewasa dan 8,5 euro untuk anak-anak. Nah, di sekitar danau itu kalian juga bisa kayak semacam hiking, terus naik kayak semacam gondola, menyusuri apa sih, bukan menyusuri juga sih, kayak entah menyusuri entah mengelilingi danau lah pokoknya. Terus ada juga kolam renang umum di situ, dan pas musim dingin di situ kalian juga bisa main ski. Jadi memang di danau itu tuh kayak pusat wisata gitu loh. Banyak hotel-hotel juga, dan nggak cuma pas summer tapi pas winter juga kalian tuh bisa wisata winter juga lah ke situ. Oke, itu tadi adalah tempat-tempat terfavorit yang ada di Jerman versi aku ya. Mungkin ada tempat-tempat lain yang aku belum sebutin yang kalian juga tahu, atau kalian juga punya pengalaman ke tempat-tempat itu atau tempat-tempat yang lain. Nah, mungkin kalian bisa tulis di komen di bawah. Jadi teman-teman yang belum pernah ke situ, atau aku juga mungkin yang belum pernah ke situ, jadi bisa tahu di tempat yang aku belum pernah kunjungin tuh kira-kira sebagus apa sih yang bisa kita lakuin di situ gitu loh. Ya pokoknya kalian tulis-tulis aja di bawah. Oke. Ya udah guys, akhir kata aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di-share. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao!